serta seluruh para petugas manaqib, pemangku manaqib, dan tak lupa orang tua kita yang sama-sama kita muliakan, kita cintai. Beliau, keluarga besar Bunda Haya, Prof. Riyatno, serta Bunda Sari, dan seluruh ikhwan akhwat dimanapun berada. Semoga beliau dan kita semua senantiasa ada di dalam bimbingan Tuan Syekh Pangarsa Abah, istiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia mursyid, sehingga kita senantiasa dibisakan, dimampukan untuk ikut dengan Guru Agung Pangarsa Abah sebagai orang manusia pilihan Allah yang dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur di pagi hari ini telah masuk di dalam bulan Ramadan 1. Di dalam kitab Fadhailus Syuhur, kita mengambil berkah dalam kitab Pangarsa Abah. Di antara hurufnya yaitu huruf yang kedua, huruf mim. Wa ammal mimu fi hadha syahri al-muraqabah. Qala Allah Ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Al-Ahzab ayat 52. Hadratus Syekh Pangarsa Abah dalam kitab ini memberikan mentakwil makna dari muraqabah, huruf mim, yaitu muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang telah kami bacakan tadi, yang artinya, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Nah, ini juga ketika di dalam kitab ini Pangarsa menulis ketika malaikat Jibril datang berwujud manusia, berwujud laki-laki, datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan bertanya mengenai iman, Islam, dan ihsan. Ketika sampai kepada ihsan, beliau bertanya kepada Nabi, maka beliau mengatakan, beritahu kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala sadaqta. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tadi mengenai iman, Islam, dan sampai kepada ihsan, maka Nabi mengatakan dan menjawab, ihsan itu hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun tidak, maka Allah melihatmu. Nah, Jibril berkata, engkau benar. Demikian ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Dan Imam Qushairi berkomentar, Syekh Abdul Qasim Karim bin Hauzan Al-Qushairi berkomentar tentang sabda Nabi tersebut. Ketika yang beliau katakan, maka apabila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Menurut Imam Syekh Abdul Qasim Qushairi, beliau mengatakan, ini merupakan isyarat mengenai kondisi muraqabah. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam kitab Fadhailus Syuhur ini, Tuan Syekh Pangarsa Abah membimbing kita. Ini jadi kalau saya rasakan Fadhailus Syuhur seperti maps dalam kehidupan kita. Bisa juga ada juga parameter sebagai tolak ukur dalam kita sebagai ikhwan ketika ikut bimbingan Tuan Syekh, apakah sudah sampai mana kita gitu. Maka setiap bulan tuh Abah membahas setiap hurufnya. Seperti Ramadan ini. Kalau mayoritas umum, kalau kita sambung sabda Tuan Syekh Pangarsa Abah yang dalam kitab tadi dengan kalam-kalam para ulama ahli tasawuf, diantaranya Syekh Abdul Qadir, terus beliau Al-Imam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang beliau mengatakan diantaranya, kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan puasa ini ada puasa syariat dan puasa thariqat. Kita ketahui secara umum puasa syariat itu yang menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh di siang hari. Sedangkan puasa thariqat, nah, menahan seluruh anggota tubuh, baik lahir dan batin, siang maupun malam, dari segala perbuatan yang diharamkan, dari segala perbuatan yang dilarang, dan sifat-sifat tercela, seperti ujub, sombong, bakhil, dan sebagainya. Nah, semua itu dapat membatalkan puasa syariat. Kalau puasa syariat, kata Syekh Abdul Qadir, itu terbatas waktunya. Sedangkan puasa thariqat adalah selama hidupnya. Maka kalau Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, illal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan dahaga.
Maka dari itu, ikhwan akhwat rahimakumullah, muraqabah yang dalam kitab Aba ini sangat menyambung, sangat terkait dengan kalam-kalam para ulama tasawuf terdahulu seperti Syekh Abdul Qadir ini. Bagaimana bisa seseorang berpuasa secara thariqat atau bukan hanya puasa syariat lahiriah saja kalau tidak yang namanya mempunyai sifat muraqabah. Sedangkan muraqabah ini merupakan kondisi hati yang mana hatinya ini sadar senantiasa diperhatikan oleh Allah. Artinya hatinya itu tidak melirik kepada selain Allah. Maka ketika seorang hamba untuk sampai di makom muraqabah, dia mesti mau introspeksi, yaitu muhasabah, introspeksi diri. Dan ini adalah cara terbaik, yaitu dengan talqin dzikir, agar seseorang hamba yang menempuh di dalam suluk thariqahnya di dalam bulan Ramadan ini, dia bisa melaksanakan puasa syariat dan thariqat. Kalau Imam Ghazali mengatakan ada puasa umum, puasa khusus, puasa khususil khusus. Simpelnya sama sebagaimana inti dari puasa Syekh Abdul Qadir yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir tadi. Kalau umum ya tadi, hanya menahan diri, makan, minum dari hal yang membatalkan puasa. Kalau saum khusus, puasa yang dilakukan sebagaimana puasa umum, tapi ditambah dengan menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa atau maksiat, baik kecil maupun besar. Nah, saumul khususil khusus, menurut Imam Ghazali, puasa yang dilakukan sebagaimana puasa khusus dan ditambah dengan puasa dari keinginan buruk, pikiran-pikiran duniawi, dan menahan hati dari hal melirik selain Allah secara totalitas. Nah, ini semua tidak akan bisa ditempuh kalau tidak ketemu dengan guru mursyid dan dibimbing olehnya. Maka Imam Junaid, Imam Ba'du Sufi, Ba'duhum, sebagian ahlu Sufi mengatakan, orang yang muraqabah kepada Allah dalam hatinya, maka Allah akan menjaga seluruh anggota badan lahirnya. Nah, jadi ketika seseorang dalam puasa, kalau orang umum, mereka itu secara umum kita menahan ya hanya dari azan subuh sampai beduk maghrib katakanlah secara syariat, tapi orang-orang khusus ini tidak. Walaupun syariatnya mereka iya melaksanakan itu dan berbuka, tapi hakikatnya dia tetap puasa selama hidupnya. Kenapa? Karena yang namanya menjaga diri dari perbuatan dosa, maksiat, apalagi seluruh anggota tubuh, yang hakikatnya seluruh anggota tubuh ini adalah pinjaman dari Allah Ta'ala, yang sebagaimana pernah saya ibaratkan sebagaimana ketika kita dipinjami kendaraan, contoh mobil sama saudara kita katakanlah, atau siapa orang yang kita kenal, dia meminjamkannya dengan keadaan bersih itu mobil. Satu, yang kedua dia meminjamkannya dengan keadaan mungkin full bensinnya dan dipakai seharian atau 2 hari dipinjam oleh kita. Maka nggak mungkin ketika kita mengembalikannya dengan keadaan kotor, bau mobilnya kotor, tidak dicuci, bahkan bensinnya pun habis. Padahal itu kita sadar kita akan mengembalikan kepada orang atau teman atau saudara yang kita pinjam mobil tersebut. Dan kita nggak mungkin mengembalikan secara akal sehat keadaan yang kotor. Dikasih mobilnya full, bersih, balik-balik bensinnya habis, kotor pula. Begitupun kita kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak manusia yang belum sadar bahwasanya hakikat dirinya adalah titipan dari Allah, amanah yang mesti dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka kita itu, kata Nabi, lahir seluruh manusia dalam keadaan suci, bersih. Maka pulang kepada Allah, kembali ke Allah juga mesti dalam keadaan bersih, suci. Sebagaimana dia dilahirkan. Dan tidak akan bisa kita menggapai kesucian tersebut atau kesucian jiwa pulang kepada Allah kalau tidak tadi ditalqin dikir. Nah, di dalam bulan Ramadan ini orang mayoritas menunggu nanti Idul Fitri yang 1 Syawal, pada umumnya hanya setahun sekali, tapi orang ahli thariqat, orang-orang ikhwan wal akhwat Tuan Syekh yang dibimbing oleh Tuan Syekh Pangarsa Abaus, maka seluruh waktunya setiap hari ketika dia selalu berzikir baik jahar dengan khafi, maka dirinya selalu diidul fitrikan setiap hari. Artinya dia selalu siap kapanpun dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia telah mempersiapkan dirinya, membersihkan diri dan kolbunya dari saat ini.
Karena dia sadar setelah ditalqin, diberikan kesadaran oleh Tuan Syekh bahwasanya mesti bersih-bersih hari ini. Hari ini adalah hari akhir. Sebagaimana tadi, kalau kita minjem mobil kan, hari ini mau dikembalikan, kemarin kita pinjam, maka yang orang berakal sehat mesti dibersihkan mobilnya, diisi lagi bensinnya, paling tidak nggak sampai habis itu. Begitupun keadaan kita kepada Allah ketika pulang. Maka berapa banyak manusia yang tidak ketemu Syekh Mursyid, na'udzubillah min dalik, itu mereka menyesalnya nanti setelah di alam kubur, setelah ketika secara ajal orang umum mengatakan sakarat, di situ baru mereka merasakan berapa betapa nilai tingginya keadaan mereka di dunia ketika hatinya selalu bisa mengingat Allah. Disitulah dia merasakan betapa pentingnya mempunyai seorang guru mursyid. Maka Pangersahabat dengan tegas mengatakan, di antara kalam mulia, sabda mulia beliau, talqin itu mengantarkan nyawa manusia kepada Allah, bukan mengantarkan bangkainya ke kuburan. Ini merupakan sabda atau kalam yang luar biasa, ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, di bulan Ramadan ini juga kita disadarkan dengan sabda Aba itu. Karena jasad kita, puasa syariat kita ini, kalau hanya mentok di situ secara lahir, ntar kembali ke alam kubur, kita semua secara jasad dikubur, jasad kita maksudnya. Tapi kalau tidak mengenal puasa tarikat atau puasa khususil khusus yang diajarkan oleh Imam Junaid, diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Junaid Al-Baghdadi, para wali-wali sufi, dan diantaranya Imam Muhammad Al-Ghazali dan Pangersabah di zaman ini, maka Pangersabah sebenarnya sayang kepada kita semua, mengingatkan kepada kita sebagai ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya momentum puasa Ramadan ini, tadi dalam mim muraqabah ini, kita dididik oleh Pangersabah bukan hanya sekedar mengembalikan atau menjaga jasad atau berpuasa secara lahiriah saja, tapi yang paling penting bagaimana kita menjaga ruh kita, kolbu kita untuk senantiasa disucikan di dalam bulan Ramadan satu ini dengan cara muraqabah tadi. Jadi kalau lahiriah kita pengen terjaga dari segala hal yang membatalkan puasa syariat, yaitu tadi bohong atau melihat kepada yang haram, tidak menjaga seluruh anggota tubuh, maka yang paling utama dia mesti ditalqin dikir dulu. Dengan talqin dikir dari ahlinya, maka sadar atau tidak seseorang tersebut diangkat oleh Tuan Syekh di makom muraqabah. Karena kolbunya selalu diajarkan untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan dan waktu. Ini sangat penting bagi kita semua. Maka berapa banyak kita lihat para pemimpin, para orang-orang yang diberikan amanah, baik dalam kepemimpinan secara duniawi ataupun maaf ukhrawiyah, yaitu di pesantren-pesantren secara umumnya, mereka masih melakukan naudzubillah perbuatan terlarang. Berapa banyak orang yang duduk di kursi-kursi pemerintahan, mereka menipu, mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain, begitupun orang-orang yang diamanahi secara syariat agama, lalu di masyarakat, tapi dia menipu, dan menipu dengan agama Allah, membawa agama Allah, menjual agama Allah, na'udzubillah min dzalik. Ternyata itu semua mereka jauh dari sifat muraqabah. Sebagaimana Imam Junaid mengatakan, li'anna ghaflata 'anillah asyaddu min dukhulin nar. Imam Junaid mengatakan lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk neraka. Maka Pangersa menyimpulkan, dosa paling besar bukan maksiat, dosa paling besar bukan judi, bukan mabuk, bukan hal-hal yang seperti itu. Tapi dosa yang paling besar adalah ketika orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab lupa adalah salah satu titik terbesar kehancuran seorang hamba. Dengan lupa, orang itu bisa menghalalkan segala cara yang ia inginkan. Maka, ikhwan akhwat rahimakumullah, sungguh beruntung murid-murid Tuan Syekh yang ditemukan oleh seorang guru mursyid di zaman ini. Paling tidak ketika kehidupannya sedang khilaf, cepat ia kembali murid-murid Abah. Ketika mungkin sedang nafsunya sedang dikalahkan oleh hawa nafsu, tapi dia sudah punya alatnya. Fa inna dzikra saiful mu'minin. Dzikir ini merupakan pedang bagi orang yang beriman. Jadi ketika mungkin hari-harinya kalah dengan nafsu-nafsunya, tapi dia cepat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia telah diberikan senjata oleh sang Saifullah Maslul fi hada zaman, Hadratus Syekh Pangersa Abbas, yaitu dzikir jahar dan khafi,
yang bisa mengembalikan kesucian jiwanya, yang bisa mengembalikan kebersihan hatinya, yang bisa mengembalikan keindahan yang Allah titipkan ketika dia lahir, dan keindahan tersebut dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam keadaan suci, bersih dari segala kotoran dosa dan noda. Dan itu semua hanya bisa digapai oleh manusia yang telah dipilih Allah bertemu dengan wali yang mursyidah, dan manusia itu diistiqomahkan dengan karomah guru untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah mursyid ini. Mudah-mudahan wa nakhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah karomah Abah senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk ikut kepada seorang kekasih Allah di zaman ini, Pengarsa Abbas, yang telah mencapai magom kamil mukamil, manusia yang sempurna dan mampu menyempurnakan orang lain. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu disempurnakan oleh Abah dengan karomah barokahnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.